Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua senantiasa dikuatkan dalam menghadapi wabah yang sedang melanda negeri kita tercinta. Hari ini kita akan bicara tentang budaya akademik. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang pernah belajar, dan sebagai orang yang menjadi penuntut ilmu sepanjang hayat, kita nggak akan lepas sama yang namanya budaya akademik. Apalagi bagi para insan yang bekerja di lingkungan pendidikan seperti sekolah, kampus, ataupun tempat-tempat kursus yang di dalamnya terjadi proses pemindahan ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, secara tradisional, transfer informasi atau transfer ilmu pengetahuan umumnya bermula dari guru ke siswa, dari mentor atau dari tutor ke anak didiknya. Nah, ini semua adalah bagian dari lingkungan akademik. Sebagai sebuah lingkungan akademik, sekolah ataupun kampus hendaknya bisa memberikan perasaan di mana seseorang yang berada di lingkungan itu, atau yang kita istilahkan dengan sivitas akademika, itu merasakan kebudayaan dalam akademik. Nah, mungkin beberapa hal yang tidak kita sadari bahwa sekolah hanya sebatas tempat belajar, atau kampus hanya sebagai tempat kuliah, yang juga di dalamnya terkadang kita hanya menyempitkan pemaknaan menjadi tempat bekerja bagi guru. Padahal kalau kita lihat dari esensi pendidikan sendiri adalah perubahan yang ada pada diri anak, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum mau menjadi mau, dari yang belum bisa menjadi bisa. Nah, ini semua adalah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan tidak akan berjalan jika tujuan-tujuan itu tidak tercapai. Nah, sekarang ketika kita di sekolah, kita tanyakan kepada diri kita yang mungkin kita posisikan sebagai pelajar, apakah selama kita sekolah kita merasakan dididik? Ataukah ketika di sekolah kita merasakan diberitahu? Ataukah selama kita sekolah kita merasakan perubahan yang besar yang bisa menjadi milestones kita dalam menghadapi masa depan kita? Nah, biasanya perubahan-perubahan itu dipicu oleh motivasi, oleh minat, atau mungkin cita-cita yang ditanamkan sedari dini. Oleh karena itu, ketika seseorang merumuskan cita-citanya, biasanya ketika masih anak-anak itu lebih beragam, lebih visioner, lebih cerah, seakan-akan seperti itu. Dan ketika anak bertumbuh sampai tiba di usia SMA ataupun usia masuk kampus, anak-anak ini biasanya cenderung lebih realistis. Biasanya mereka lebih realistis, mengganti cita-citanya yang tadi benar-benar setinggi langit, lama-lama turun ke bumi. Nah, disinilah kita melihat ada perubahan di sana. Ketika sang anak yang dari kecil memiliki cita-cita, tetapi tidak didukung untuk mencapai cita-cita itu, maka cita-cita itu hanya akan menjadi cita-cita. Nah, langkah awal untuk mengarahkan anak pada cita-cita tentu dimulai dari orang tuanya. Sebagai seseorang yang mengajarkan dari kecil, sebagai seseorang yang hidup bersamanya selama bertahun-tahun sampai dia dewasa nanti, maka cita-cita yang disampaikan anak itu harus memiliki keterbukaan dengan orang tua. Orang tua bertanya kepada anak, orang tua memberikan gambaran kepada anak, dan orang tua memberikan opsi kepada anak, sehingga sang anak bisa berpikir selama prosesnya menemukan cita-cita yang mungkin untuk dicapai, dan insya Allah terkabulkan. Nah, kita bicara tentang lingkungan pendidikan. Ketika seseorang Nah, sekarang kita bicara di lingkungan pendidikan. Ketika seseorang ingin menjadi fisikawan, maka dari TK sudah mulai diajarkan apa itu alam semesta, apa itu yang memang di sekitar kita sangat dekat dengannya. Ketika anak ini memiliki rasa penasaran dan memiliki minat terhadap hal itu, maka ketika dia di SD dia akan kuat mata pelajaran IPA. Begitupun di SMP, sampai di SMA dia melakukan penjurusan IPA. Terlepas nanti di masa depan apakah masih ada penjurusan atau tidak, paling tidak dia memiliki gambaran untuk menjadi fisikawan. Dia harus belajar dari bawah, sehingga ketika dia masuk ke sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi di kuliah, maka jalannya akan mulus. Nah, yang terjadi selama ini adalah ketika sang anak memiliki cita-cita, tidak ada leap of faith, tidak ada perjalanan menuju ke sana. Bahkan saya pribadi menemukan cita-cita itu ketika masuk SMA. Itu pun menjelang masa kuliah. Dan tentu masih banyak orang-orang yang ketika memasuki masa kuliah, bahkan dia tidak memiliki tujuan setelah lulus. Banyak sekali kasus ketika banyak sarjana pendidikan bekerja di bank, yang mana sebenarnya itu tidak salah ya. Cuma yang jadi salah adalah ketika pendidikannya, latar belakang pendidikannya tidak masuk dengan apa yang dicita-citakan.
Padahal jika memang lingkungan itu dicari, pasti akan ketemu. Memang nanti di dunia kerja pasti akan bersaing dengan berbagai macam lulusan, berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakteristik dari perusahaan. Nah, di sini yang jadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai guru itu bisa mulai pelan-pelan mengarahkan anak kita. Lebih tepatnya memberikan berbagai macam kemungkinan, memberikan option sehingga mereka dengan cara yang sadar, optimis dan realistis mereka bisa memilih cita-cita itu. Dan kalau kita bicara tentang budaya akademik, kita mungkin beberapa di antara saya yang bekerja di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus harus paham dengan hal ini. Kita nggak akan muluk-muluk bagaimana dunia pendidikan ini bekerja, bagaimana dunia pendidikan ini semakin berkembang. Tapi kita mulai dari diri sendiri, apakah kita memiliki budaya akademik itu? Ya sederhananya budaya akademik adalah kebudayaan yang timbul di lingkungan akademik, di mana perumusan ilmu pengetahuan, peramuan ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya ilmu pengetahuan yang terbarukan. Sebagai contoh, di beberapa kampus ketika menghadapi pandemi COVID-19, ada beberapa kampus yang sangat inovatif, menemukan vaksin, bekerja sama menemukan alat tes COVID, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari kebudayaan akademik yang berhasil. Karena sesuatu yang dihasilkan dari proses peramuan dan penelitian itu adalah produk. Kita bisa lihat banyak sekali alat-alat ya yang bisa kita lihat. Bagaimana peran peneliti, bagaimana peran kampus dalam menghadapi pandemi, itu semakin cepat dan berkembang. Dunia kedokteran, ilmu epidemiologi, dan ilmu yang lain sebagainya yang bisa dihubungkan membangun sebuah ekosistem yang baik dalam dunia pendidikan. Nah, sekolah adalah bagian dari itu. Sehingga tujuan dari adanya sekolah adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang kreatif, menciptakan anak-anak yang bisa memecahkan masalah. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari kurikulum yang kita miliki, itu sudah mengarahkan ke sana. Hanya saja praktiknya ini tergantung bagaimana sumber daya manusia. Dan SDM ini meliputi banyak hal, mulai dari stakeholders, kepala sekolah, wakil kepala, hingga ke guru-guru, sampai ke anak itu sendiri, termasuk ke lingkungan eksternal seperti orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan kita pasti menyadari bahwa untuk mengubah ini semua tidak sebentar. Tentu, berbagai negara yang sudah maju dalam dunia pendidikannya itu mengalami pasang surut. Mereka mengalami percobaan, penelitian, diulangi lagi, research and development, sampai akhirnya mereka menemukan rumusan yang baik untuk kurikulum mereka. Dan Indonesia akan mengusung kurikulum baru, kurikulum paradigma yang akan muncul di tahun ini hingga tahun-tahun mendatang. Yang tentu saja pada pelaksanaannya, pada penerapannya tidak akan langsung semena-mena sebagaimana kita bayangkan. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi kita. Apakah kita siap untuk menyongsong kurikulum baru? Apakah kita menyongsong untuk menemukan cara yang baru? Nah, terlepas dari itu, budaya ilmiah ini harus dikembangkan. Di sekolah, mulailah ada regulasi tentang dilarang mencontek. Itu sudah dari dulu, meskipun penerapannya semakin tanda kutip kreatif ya bagi anak-anak untuk menemukan metode baru dari mencontek. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19, pembelajaran daring yang membuat mereka lebih mengetahui cheat and hack untuk menjawab soal. Dan itu sudah pengalaman ya kita, dan itu sudah kejadian ya, beberapa anak bagaimana berusaha untuk mencurangi sistem itu sudah ada. Bahkan dari game Quizzes atau dari Kahoot itu pun sudah mainstream sekali untuk ditemukan cheatnya. Sehingga pada pelaksanaannya kita membutuhkan kreativitas pula. Apa yang menjadikan itu sebagai indikator? Tentu kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Terlebih di lingkungan perkotaan yang mana sumber daya, infrastruktur, segala macam itu sudah siap, maka dibarengi dengan kebutuhan SDM. Meski begitu, kita juga menyadari bahwa di lingkungan lain, terutama di lingkungan yang kurang seberuntung perkotaan, ini memiliki problematik. Oleh karenanya, dari apa yang saya dengar bahwa kurikulum yang baru ini, pelaksanaannya tidak akan disemarakan. Mengingat setiap wilayah, setiap sekolah, atau setiap tempat, setiap lembaga dinas itu memiliki indikator kesiapannya masing-masing. Tentu sekolah yang sudah siap sangat disarankan untuk pindah ke kurikulum baru ini, mengingat untuk menemukan kurikulum baru ini tentu harus banyak-banyak sosialisasi. Dan beberapa sekolah sudah melakukan sosialisasi itu, bahkan sudah ada yang melakukan uji coba. Nah kembali ya, ketika kita bicara tentang lingkungan akademik, maka sang anak harus dibiasakan melakukan budaya akademik seperti riset, penelitian, menciptakan, melakukan perbandingan, bahkan sekecil bertanya itu adalah bagian dari lingkungan akademik. Kenapa? Karena bertanya atau menanyakan sesuatu itu adalah bagian dari scientific approach.
Meskipun scientific approach yang paling mendasar, yang pertama adalah menanya. Nah, inilah kenapa ketika kita di sekolah atau ketika di kampus ada dosen atau ada guru yang ketika mahasiswa atau siswanya bertanya, itu akan mendapatkan nilai. Itu bukan sebatas nilai keaktifan saja, melainkan nilai bahwa anak ini ketika bertanya itu sudah melakukan scientific approach yang harus dihargai. Nah, dari situ sang anak sejatinya harus semakin termotivasi. Kalau anak ini semakin termotivasi untuk bertanya, berarti dia mencari celah. Itu berarti mereka mencari celah atau kejanggalan dalam suatu permasalahan, lalu mereka bertanya untuk menemukan pemecahan masalah itu. Dan dalam lingkungan diskusi kita menemukan bahwa setiap anak memiliki pandangan masing-masing, dan dari pandangan itu, sang anak pada akhirnya menemukan permasalahan, lalu menemukan pemecahan masalahnya. Dan ini adalah lingkungan yang sangat baik untuk diterapkan. Inilah kenapa ketika kita bertemu di sekolah atau kita berdiskusi di kampus, ini punya pola yang berbeda meskipun hakikatnya sama. Tingkat sekolah mungkin diskusinya masih sebatas textbook, it's okay. Meskipun dalam pelaksanaannya sekarang sudah mengizinkan anak-anak untuk mengeksplorasi. Teringat ketika zaman dahulu ya masih banyak orang ketika mempelajari itu hanya terbatas pada buku yang dipegangnya, untuk handbook atau textbook atau buku paket. Tapi sekarang anak-anak sudah diberikan kebebasan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, lalu ditengahi oleh guru ketika masuk ke dalam ranah diskusi. Nah, ketika mereka menjadi mahasiswa, menjadi seorang yang belajar di perguruan tinggi, tentu hal ini akan lebih bervariasi dan akan semakin rumit, tanda kutip. Kenapa? Karena mereka akan semakin menemukan banyak informasi dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai cara pandang. Karena nanti di sana mereka akan menemukan berbagai macam theoretical framework yang berbeda-beda, yang membuat mereka bingung, tapi mereka juga akan dilatih bagaimana mendapatkan informasi dan meramu informasi tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, ketika itulah prosesnya, ketika itu terjadi, maka timbullah ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini dia. Kenapa kita bisa melihat beberapa kampus memiliki indeks yang sangat bagus? Kenapa? Karena mereka bisa berinovasi. Dan inovasi yang datang itu berasal dari kemampuan mereka meramu informasi dan melakukan percobaan, bereksperimen sampai akhirnya mereka siap untuk menemukan sebuah kesimpulan dan menunjukkannya kepada masyarakat bahwa ini hasil penelitiannya. Nah, itulah yang kita bisa lihat saat ini, berbagai kampus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Ini adalah lingkungan yang sangat sehat dan sangat bagus. Oleh karena itu, kita juga perlu meningkatkan motivasi kita untuk mencapai hal-hal baru di hadapan kita. Syubhanul yaum rijalul qadr. Insyaallah kitalah yang akan menjadi tonggak peradaban di masa nanti, sehingga kita akan menjadi lebih siap dalam menyongsong masa depan yang gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.